Halo, saya Randy Reinhardt, kemarin berposisi sebagai koordinator relawan tim pemenangan Basuki Jarot. Indonesia sekarang pasca pilkada DKI kemarin, ini adalah kemunduran dalam hal demokrasi dan juga dalam bicara toleransi. Nah, hal yang sudah dilakukan founding fathers kita bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang sudah mengajarkan kita bahwa persatuan Indonesia adalah tidak membeda-bedakan baik suku, agama, ras maupun golongan tertentu. Namun kejadian pilkada DKI kemarin dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, terutama ormas-ormas radikal yang menganggap ini adalah pintu masuk untuk menjadikan negara kita memiliki ideologi yang baru selain Pancasila. Kalau saya pikir sekarang harus yang pertama adalah pendidikan dari dasar, mendidik anak-anak dari usia dini bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi negara kita yang memang harus ditanamkan sejak dini supaya tidak pernah masuk ideologi-ideologi lain yang bisa menghancurkan NKRI. Seharusnya ini adalah program pemerintah lewat Menteri Mendikbud supaya memasukkan kurikulum untuk lebih ditanamkan lewat sekolah-sekolah dan mulai mengawasi dari bentuk-bentuk buku pelajaran yang kadang-kadang disisipi ujaran kebencian terhadap etnis atau agama tertentu. Dan Presiden juga sudah membentuk unit kerja untuk fokus kepada pembinaan Pancasila dan itu sudah sangat baik ya, semoga itu bisa mengawal Pancasila ini ke depannya dan tidak disusupi oleh kelompok-kelompok manapun. Tantangan terbesarnya sekarang adalah disintegrasi bangsa, bahwa perpecahan ini sudah terasa sekarang. Entah karena dimainkan oleh satu dua isu atau memang hanya kepentingan sesaat. Tapi yang pasti persatuan Indonesia ini sudah mulai digoyangkan oleh kelompok-kelompok yang tidak suka kalau bangsa ini maju. Bisa oleh kepentingan asing atau kelompok-kelompok yang tidak suka dengan pemerintahan saat ini. Jadi untuk itu kita harus jeli melihat apakah ini isu yang dimainkan oleh kelompok-kelompok orang, apakah dari kepentingan asing juga masuk untuk menggoyang Indonesia. Banyak bisnis dari negara-negara asing yang ingin menguasai hasil bumi Indonesia. Nah, saat pemerintah sekarang membatasi ataupun membuat negara asing yang ingin menguasai hasil bumi Indonesia itu tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka ingin menggoyang pemerintahan saat ini. Nah, untuk itu mereka menyiapkan isu-isu yang akhirnya mendiskreditkan pemerintahan saat ini seolah-olah tidak berpihak kepada rakyat. Padahal justru saat asing menggoyang ini, justru pemerintah saat inilah yang sudah berpihak kepada rakyat. Contohnya Freeport juga dan banyak kepentingan-kepentingan lain yang memang urusannya mengolah hasil bumi Indonesia. Yang pasti kita harus bersatu kembali. Bersatu kembali bahwa hasil apapun dalam pilkada kemarin itu adalah hasil sebuah pilkada. Bukan lagi bicara bahwa ini ada kelompok A, kelompok B. Kita adalah satu, kita adalah Indonesia yang kedepannya kita harus menguatkan negara ini supaya tidak terpecah belah dan tidak bisa diporak-porandakan oleh kepentingan asing. Saat ini kita sudah memiliki banyak simpul-simpul ataupun berbagai macam aliansi yang intinya mengutamakan Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI harga mati. Ini sudah kita tanamkan betul-betul kepada seluruh relawan dan semua orang yang memang masih peduli dengan bangsa ini. Jadi kita sudah mempersiapkan betul-betul supaya saat ada isu-isu masuk, kita sudah siap untuk menjaganya dan meng-counter isu-isu tersebut.